Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman mau umat Kristen, umat Muslim, umat Hindu atau apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Kalau Anda masih meragukan, teman-teman masih meragukan, datang ke saya, mari kita bicara tentang kebijakan Pak Anies yang sudah dilakukan ketika masih gubernur DKI. Saya orang yang tidak sembarangan mendukung seseorang. Pastinya ketika saya mau mendukung seseorang, saya akan mencari data terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekali lagi mengajak teman-teman NTT, Papua, Maluku maupun Sulawesi Utara atau lain sebagainya yang belum atau masih abu-abu, silakan bergabung kepada Pak Anies. Karena apa? Pak Anies akan memberikan kepastian yang pasti untuk pembangunan kesejahteraan baik dari Aceh sampai Merauke, dari Rote sampai Miangas. Tapi dipanggil Fritz Alor Boy dari Alor perbatasan Timor Leste NTT. I see. Itu model yang sudah ketinggalan zaman. Kalau masih seperti itu. Perbatasan Timor Leste. Kalau saya paham. Kalian Saudara, Alor yang mana yang berbatasan langsung dengan Timor Leste? yang mau kalian jual. Perbatasan lautnya juga setelah Alor Wetar baru Timor Leste. Barangkali kalau prestasinya mentereng, banyak prestasi sebagai kepala daerah. Janganlah kita mencari popularitas, mencari ketenaran dengan pembodohan publik. Janganlah kau membodohi publik. Timor Leste itu berbatasan langsung dengan kota Atambua. Saya berasal dari kota Kefar, kota kedua setelah kota perbatasan, Om. Jadi di sini bukan untuk menjatuhkan Om, namun saya tidak suka jika kita membodohi publik seperti itu. Begini-begini jelek semua. Salam waras. Di kolom komentarnya, cek di kolom komentarnya. Pemuda NTT, pemuda. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya. Orang sakit jiwa. Ini orang siapa sih sebenarnya, orang sakit jiwa dari mana ini? Teriak macam orang gila lu. Sakit jiwa ya bro. Orang tidak kenal kau pun di NTT. Siapa yang kenal kau? Buktinya saya tidak kenal kau. Bicara teriak soal NTT. Kau sudah buat apa untuk NTT? Cuma orang gila yang kenal sama kau. Orang NTT tidak pernah kenal kau. Kau dari kampung mana sih? Teriak. Sana sini huru hara. Dasar kau. Apapun, kalau saya sudah masuk di timnya Pak Anies, kenapa Anda tidak bergabung? Selamat pagi, Bapak Alor Boy. Memangnya kamu siapa? Dan memangnya kenapa kalau kamu sudah masuk di timnya Anies? Tidak ada yang larang dengan kamu untuk mendukung Anies. Tapi saya ingatkan kamu lagi, Bapak Alor Boy yang terhormat. Jangan kau jadi provokator. Jangan kau memprovokasi masyarakat NTT lewat media sosial. Bukan harus kamu ajak-ajak baru masyarakat NTT mau ikut. Masyarakat itu sekarang sudah pintar, bukan bodoh lagi. Dan masyarakat itu biarkan mereka sendiri yang memilih mana yang akan mereka pilih. Bukan pakai ajakan-ajakan provokator seperti kamu. Kamu yang senang di sana dan berkoar-koar mengajak-ajak masyarakat NTT. Kau mau masuk timnya Anies itu silahkan, itu urusan kamu. Tapi saya ingatkan kamu, jangan kau mengajak-ajak. Hati-hati Bapak ya, itu masalah itu. Kalau kau mengajak-ngajak seperti itu, artinya kau provokator. Awalnya mereka mau milih si A, tapi karena keluar-keluar kamu kau jadi provokator, pada akhirnya mereka sudah pindah. Kan gitu ceritanya kan. Apakah kau bisa membuktikan omongan kamu nanti?
bahwa kau mengajak-ngajak dukung Anies. Setelah itu apakah kau bisa buktikan? Jangan kau berkuar omong kosong di sana dan kau mengajak-ajak atau kau membohongi atau kau memprovokasi masyarakat NTT. Hati-hati, kita sama-sama dari Alor Bapak Alor Boy, begitulah. Selamat pagi. Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Selamat sore kakak. Sama-sama kita dari timur NTT ya. Kalau mau dukung Anies, ya udah dukung aja, sah-sah aja. Tapi tidak usah ngajak-ngajak kami. Apalagi kau suruh kami datang ke kau. Untuk apa kami datang ke kau? Mending kami kerja, ada hasilnya. Datang ke kau nggak ada hasilnya buat apaan, ya kan? Mending kerja kebun ada hasilnya. Terus kalau masalah pilihan itu hak pribadi masing-masing. Kakak nggak usah perlu ngomong ini itu, kami tahu siapa yang harus kami pilih, ya. Melakukan sesuatu yang keliru, contoh menolak Israel, Anda tidak kritik. Tapi Tidak usah berteriak siapa yang paling jago, siapa yang paling berjasa, dan apa yang sudah Anda lakukan. Jika Anda tulus membangun daerah kamu, maka kamu akan melakukan tanpa harus dilihat, tanpa harus bertanya kepada orang lain. Karena matahari tidak menjelaskan tentang bagaimana dahsyatnya kekuatan matahari. Oke? Lalu ketika kamu berkata bahwa ketika Ganjar melakukan kesalahan, kekeliruan dengan menolak Israel, dia tidak melakukan kesalahan. Sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, dia mengikuti peraturan, ya. Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019 melarang bendera Israel berkibar di Indonesia. Tidak ada unsur politik, cuman mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Jikalau seseorang yang mematuhi aturan kamu anggap salah, bagaimana? Berarti kamu mendukung orang-orang yang melanggar peraturan. Seperti itu. Atau kamu mendukung jika ada orang yang melanggar undang-undang atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh menteri atau lembaga-lembaga dalam negeri ini. Emang kamu siapa jadi orang harus bertanya kepada orang lain apa yang sudah kamu lakukan? Contohnya aja sekarang ketika kamu merasa bahwa kamu bangga memiliki NTT, kamu aja tidak tahu Alor itu di mana. Waktu kamu bilang kamu dari Alor, tapi Alor itu perbatasan NTT dengan Timor Leste. Padahal yang berbatasan dengan Timor Leste itu sendiri adalah Timur Tengah Utara. Kabupaten Timur Tengah Utara. Itu aja kamu udah keliru dari situ. Kamu udah keliru menjelaskan tata letak negara Indonesia dan negara Timor Leste dan kabupaten apa yang berbatasan langsung dengan itu. Itu kamu saya menonton video kamu dan saya sangat tertawa. Rasanya saat itu saya ingin stit video itu, tapi video itu tidak bisa di stit. Habis makan sirip piring ini rasanya sepet. Jadi ketika NTT tidak usah dijelaskan ke dunia. Karena apa? Sekarang itu bahasa-bahasa Timur itu memang udah menjadi bahasa yang sangat senang didengari. Kalau dulu sekali itu terasa aneh ya kalau kedengaran kasar dan lain sebagainya. Tapi sekarang bahasa-bahasa orang Timur itu udah kayak bahasa yang unik gitu. Jadi sudah Indonesia itu udah tahu banget. Gitu. Tidak usah berdebat. Kalau kita dikritik, terima kritikannya. Lakukan lebih baik lagi. Karena memang kalian ingin jago-jagoan membangun, ingin membuktikan bahwa kalian paling berjasa. Sebaiknya jalani demokrasi sebagaimana mestinya, tanpa harus bermusuhan. sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Tidak salah kan? Nanti provokator nanti ini kasih tunduk data yang Anies itu kelompok teroris itu
data yang dia kerja selama ini. Anda mengajak dari NTT sampai di Maluku, sampai tingkat sampai di Papua. Saya juga salah satu orang Maluku. Ya, kau kasih tunjuk dulu itu data yang pengerajaannya si Anies. Jangan sampai kita kasih tunjuk data yang apa namanya kebanjiran marga lele di Pulau Jawa. Ya, jangan Anda membuat provokator. Ya, goblok sampai. Artinya dia sudah membantu orang-orang NTT. Jadi ketika kita memelihara Selamat malam, Bapak Alorboy yang paling terpintar di Nusa Tenggara Timur. Saya juga Alor, Bapak Alorboy. Kenapa otak kau kok bicara-bicaramu seperti itu? Jadi maksud kamu kalau Anies tidak turun beli sapi atau Pemprov DKI waktu itu kalau tidak turun beli sapi di NTT, artinya sapi-sapi di NTT tidak akan laku begitu. Kau terlalu merendahkan sekali masyarakat NTT. Kau bodoh sekali caramu bicara. Jangan kau terlalu bodoh karena kau mendukung salah satu calon presiden. Dari situ kau mau merendah-rendahkan tentang penjualan di NTT. Apa Anies kalau tidak turun beli tidak laku begitu maksud kamu? Kau berkoar-koar. Kau banding-bandingkan dengan gubernur. Jaga bicara kamu, jangan kau terlalu merendah. Kau bisa buat apa tentang Alor kau? Atau kau bisa buat apa tentang NTT? Kau buktikan dulu baru koar-koar. Jangan jadi provokasi kamu. Ya Alor boy, pakai itu otak kau baru bicara. Jangan karena kau di Jakarta sana kau dukung Anies, kau koar-koar, kau merendah-rendahkan masyarakat NTT. Anies atau gubernur atau provinsi DKI Jakarta beli sapi dari sana itu artinya punya kepentingan umum. Bukan karena tidak laku jadi Pemprov DKI Jakarta turun beli sapi ke sana. Kau bodoh sekali, terlalu bodoh kalau menurut saya. Sama-sama Alor, bro. Jadi kau bicara itu harus pintar sedikit. Terima kasih Alor boy. Perbaikan dulu cara-cara bicaramu. beta manis, artinya beta mendukung Anies menjadi presiden Indonesia. Terserah abang lah. Oke, dari mana bro? Beta dari Alor. Dukung Pak Anies atau ke mana bro? Belum tentu kita mendukung Anies, tapi kita punya pemikiran sendiri. Kita bisa memikirkan, dia bisa memikirkan rakyat. Apa yang dia jalankan itu semua kepentingan rakyat. Oke, mantap. Jadi kakak, kami membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Yang bekerja keras untuk rakyat, bukan bekerja keras untuk demi kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, yang mencintai rakyatnya, bukan menyiksa rakyatnya demi kepentingan sendiri. Dan yang keempat, tidak banyak teori tapi banyak bekerja. Oke? Dan kami menunggu arahan dari Pak Jokowi. Siapapun yang diarahkan oleh Bapak Jokowi, itulah yang kami pilih. Karena apa? Kami sudah melihat kerja keras Bapak Jokowi. Dan ketika Bapak Jokowi menyerahkan kami untuk memilih siapa, berarti beliau sudah punya planning untuk beliau yang akan terpilih itu. Dan dia akan bekerja keras untuk rakyat. Jadi kami selalu berdoa ketika di tahun 2024 Tuhan kasih pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang seperti yang dikatakan, saya kutip perkataan Pak Jokowi, carilah pemimpin yang selalu memikirkan rakyat sampai berkeriput. Nah itulah yang kami cari. Carilah pemimpin yang terlalu banyak memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Itulah yang kami cari. Jadi kami cari pemimpin yang mencintai rakyat, bukan menyiksa rakyat
demi kepentingannya sendiri, bukan banyak teori. Oke, salam dari mana? Alor mana, bro? Alor Fanati. Oke, salam dari Soe Amanuan Timur. Tuhan Yesus memberkati. Floba Mora, baik sonde baik, tanah Timur lebih baik. Oke, mantap bro. Oke, mantap. Salam kenal. Tuhan Yesus memberkati selalu saudara. Shalom. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video tadi, kita menyaksikan bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan dari orang-orang NTT terhadap pernyataan dari Ketua Relawan Beta Manis, yakni Fritz Alorboy. Jadi, kita bisa menyimak bersama, kita bisa mendengar bersama bagaimana tanggapan-tanggapan dari putra daerah NTT. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ajakan dari Bapak atau dari Om atau dari Abang Fritz Alorboy selaku Ketua Relawan Beta Manis ini direspon positif oleh orang-orang NTT atau tidak? Dan untuk lebih jelasnya, mungkin para pemirsa sekalian, khusus saudara dan saudari saya yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk meninggalkan kritik, saran, atau komentarnya di kolom komentar, agar kita tahu bersama seberapa besar sih pendukung Anies Rashid Baswedan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu pada poin yang kedua, dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita menyimak bersama, kita mendengar bersama bagaimana opini atau narasi yang dilontarkan oleh para netizen tadi. Itulah buah pikiran dari rakyat jelata, dari orang-orang NTT yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan semoga saja orang-orang NTT yang lain bisa mampu seperti mereka, bisa mampu untuk bersuara lantang tentang hak kita dalam berdemokrasi dan dalam berpolitik. Akhir video, sama mengajak kepada para pemirsa sekalian, khususnya orang-orang NTT, untuk selalu berpikir kritis, untuk selalu berpikir cerdas dalam menentukan figur pemimpin yang tepat, khususnya menjelang Pilpres di tahun 2024 nanti. Kita ketahui bersama, ada 3 nama calon saat ini yang sudah dideklarasikan. Ada Anies Rashid Baswedan, ada Bapak Prabowo Subianto, dan ada Ganjar Pranowo. Dari ketiga tokoh ini, siapakah yang akan melanjutkan the next Jokowi periode 2024 sampai 2029? Sekali lagi saya mengajak kepada para pemirsa sekalian, khususnya orang-orang NTT, untuk meninggalkan jawaban Anda atau meninggalkan pilihan Anda di kolom komentar. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.